Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Anuzara Muslifah Multazam dengan NIM 120207005 dari kelas 2A akan menjelaskan materi tentang ijtihad. Yang pertama, di sini ada 5 pembagian bahasan. Ada pengertian ijtihad, selanjutnya dasar hukum dan kedudukan ijtihad, yang ketiga fungsi ijtihad, yang keempat macam dan tingkatan ijtihad, dan yang terakhir mujtahid. Pada pembahasan yang pertama, ada pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata al-jihad atau bentuk kata kerja dari ijtihad yang berarti usaha keras, tekun atau sungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Ijtihad memiliki tujuan untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Para ulama usul banyak memberikan pandangan-pandangan definisi dari ijtihad ini. Tetapi menurut Al-Umari, secara umum definisi-definisi ini dapat diklarifikasikan menjadi 4 definisi menurut karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, menurut Al-Qadi Baidhawi dan Imam Al-Ghazali mencurahkan kesungguhannya dalam rangka memperoleh hukum syara. Yang kedua, ada definisi menurut Imam Ibnu Al-Hajib bahwa ijtihad adalah pencurahan kemampuan ahli fikih untuk memperoleh prasangka hukum syar'i. Dan yang terakhir, definisi Al-Akmal Ibnu Al-Humam bahwa ijtihad adalah pengarahan kemampuan dalam rangka memperoleh hukum syar'i baik secara akli maupun nakli. Yang kedua, ada dasar hukum dan kedudukan ijtihad. Hukum ijtihad adalah wajib secara dasar. Adapun dasar yang memperkuat hal ini adalah yang pertama dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syar'i farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri taat di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, ada dalil hadis. Jangan memutuskan sesuatu kecuali dengan yang telah kamu ketahui. Jika kamu ragu-ragu dalam satu masalah, kamu harus menunggu hingga persoalan itu jelas bagimu, atau tulislah surat kepadaku mengenai masalah itu. Dari hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa selama masih ada nas yang mengatur sesuatu dalam Al-Quran, maka dapat menggunakan Al-Quran. Apabila tidak menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis. Dan bila mana dari hadis Rasulullah SAW tidak terdapat aturan atau apabila tidak ada nas tertulis, barulah diperlukan ijtihad. Yang selanjutnya ada kedudukan ijtihad. Para ahli ushul fikih berpendapat bahwa peranan wahyu dalam menetapkan hukum sangat besar. Karena itu mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum. Dalam Al-Quran hakikatnya adalah wahyu Allah yang tertulis, sedangkan hadis merupakan penjelasan dari Rasul terhadap wahyu Allah itu. Akal di pihak lain hanya digunakan sebagai alat untuk memahami apa yang dimaksud oleh wahyu Allah itu. Sebenarnya, kelompok yang berpendapat bahwa ijtihad merupakan sumber hukum sekalipun pada dasarnya mengakui Al-Quran hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Dasar berpikir utama bagi mujtahid adalah Al-Quran dan hadis. Karena itu dapat dikatakan bahwa ijtihad hanyalah metode untuk memahami kedua sumber utama tersebut. Selanjutnya, ketiga ada fungsi ijtihad. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam
kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran ataupun hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Jika terdapat persoalan merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan ijtihad. Tetapi yang berhak membuat ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi fungsi dari ijtihad itu adalah sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya keempat ada macam dan tingkatan ijtihad. Secara garis besar, ijtihad dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ijtihad fardhi dan jami'i. Yang pertama, ijtihad fardhi adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Yang kedua ada ijtihad jami'i. Ijtihad jami'i adalah semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahid. Adapun jenis ijtihad lainnya ada 7. Yang pertama ada ijma', yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada istihsan, yang keempat ada maslahah mursalah, yang kelima ada suduriyah, yang keenam ada istishab, dan yang terakhir ada urf. Tingkatan-tingkatan dari ijtihad adalah yang pertama ada ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan ilah-ilah hukum dan ketentuan hukumnya dari nas Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara. Setelah lebih dulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Yang kedua ada ijtihad fi al-madhab. Ijtihad fi al-madhab adalah suatu kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang ulama mengenai hukum syara dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam madhab. Dan yang terakhir ada pembahasan tentang mujtahid. Mujtahid menurut bahasa ialah asal kata dari jahada yang bermakna sungguh-sungguh. Sedangkan mujtahid dari isim fa'il yang bermakna orang yang bersungguh-sungguh. Tugas menjadi seorang mujtahid hanyalah berusaha menyingkap satu tujuan yang bersembunyi di balik satu dalil. Mujtahid dibagi menjadi 7. Yang pertama mujtahid mustaqil atau mujtahid independen. Yang kedua ada mujtahid mutlak yang tidak mustahil. Yang ketiga ada mujtahid muqayyad atau mujtahid terikat. Yang keempat ada mujtahid takhrij. Yang kelima ada mujtahid tarjih. Yang keenam ada mujtahid fatwa. Dan yang terakhir ada tingkatan para mujtahid atau seperti kita orang yang taklid. Syarat-syarat menjadi mujtahid ada 7. Yang pertama, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu meskipun tidak hafal di luar kepala. Yang kedua, mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti nahu sorof, ma'ani, bayan, bani, agar dengan ini menafsirkan ayat Al-Quran atau As-Sunnah dengan cara berpikir yang benar. Yang ketiga, mesti mengetahui ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya, karena ilmu sebagai dasar berijtihad. Yang keempat, mesti mengetahui soal ijma, hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma itu. Yang kelima, mesti mengetahui nasikh mansuh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih, hasan, dan yang doib, mana yang makbul dan mardud. Dan yang terakhir, mengetahui rahasia-rahasia tasyri' atau asyururi syariah, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syara dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Jadi kesimpulannya, ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam.
Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika itu. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis yang mendapatkan legitimasi dan dari keduanya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.